Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kewarganegaraan kami dengan judul Pengenalan dan Praktek Lapangan Permainan Tradisional Gobak Sodor di kalangan siswa-siswi kelas 5 SDN Percobaan 2 Kota Malang. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 1 sendiri. Yang pertama ada saya, Gardia Novel. Selanjutnya ada Ismi Sofi. Dan yang terakhir ada Lailatul Umami. Sebelumnya, kita perlu tahu lebih dahulu mengenai latar belakang kenapa kelompok kami memutuskan untuk melaksanakan proyek tersebut. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang yang serba canggih ini, seluruh aktivitas dilakukan menggunakan teknologi berupa handphone dan laptop, serta lain sebagainya. Bahkan anak-anak usia dini, khususnya anak-anak sekolah dasar, itu sudah menggunakan teknologi dengan mahir. Mereka memanfaatkan teknologi tersebut untuk bermain game. Bahkan banyak dari mereka yang bermain game hingga lupa pada waktunya. Di sisi lain, game tersebut membuat mereka lupa akan permainan-permainan tradisional yang sudah menjadi warisan budaya yang ada di Indonesia. Hal tersebut cukup miris, bukan, untuk didengar? Maka dari itu, kelompok kami memutuskan untuk mengenalkan kembali permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia kepada generasi muda, pada anak-anak usia dini, agar budaya warisan berupa permainan-permainan tradisional tersebut tidak hilang, tidak luntur seiring berjalannya masa. Nah, oleh karena itu, bentuk kegiatan yang kami laksanakan adalah memperkenalkan dan mengajarkan permainan tradisional berupa Gobak Sodor kepada siswa-siswi kelas 5 SDN Percobaan 2 Kota Malang. Selanjutnya kita perlu mengetahui profil dari sekolah tersebut. Nama dari sekolah tersebut adalah SD Negeri Percobaan 2 Malang. Beralamatkan Jalan Galunggung nomor 1, Malang, Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Berikut timeline kegiatan. Pada tanggal 20 September 2022, kami merancang outline, dan seminggu setelah itu kami mengkonsultasikan kepada dosen pengampu, Pak Luhung, dan tanggal 28 September, tepat 1 hari setelah konsultasi, kami merevisi outline sesuai dengan konsultasi, hasil dari konsultasi ke Pak Luhung. Dan 2 hari setelah itu kami melaksanakan survei lokasi. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober kami mengajukan surat tugas dan kerjasama kepada Kepala Sekolah SDN Percobaan 2 Kota Malang, dan sesuai perjanjian pada 1 November kami melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengajaran di SDN Percobaan 2 Kota Malang. Pada tanggal 15 November kami mempresentasikan hasil, dan pada 22 November kami menyusun laporan dan publikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi dari permainan Gobak Sodor. Gobak Sodor atau gala asin adalah salah satu permainan tradisional di daerah istimewa Yogyakarta. Gobak sendiri berarti bergerak dengan bebas, dan sodor berarti tombak. Permainan Gobak Sodor merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir yang dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. 1 tim sebagai penghalang dan 1 tim sebagai penyerang.
Gobak sodor dimainkan pada lapangan berbentuk bujur sangkar yang pembatasnya ditandai dengan kapur. Untuk posisi penyerang dan penjaga ditukar ketika pemain penyerang disentuh oleh pemain penghalang. Kemudian, yaitu ada aturan permainan. Untuk aturan permainan sendiri, yang pertama yaitu penjaga boleh bergerak ke sana kemari tetapi tidak boleh melewati garis melintang yang dijaganya. Yang kedua, kaki si penjaga tidak boleh keluar garis. Ketiga, penjaga hanya boleh menyentuh lawan dengan tangan dan tidak boleh menyakiti. Yang keempat, pemain yang sudah masuk tidak boleh keluar lagi. Yang kelima, garis tengah arena atau garis sodor hanya dilewati oleh sodor. Yang keenam, pemain harus melewati garis jaga. Jika melanggar maka dianggap mati dan terjadilah pergantian bermain. Yang ketujuh, pemain jika tersentuh penjaga dianggap mati. Dan yang kedelapan, jika pemain dapat melewati penjaga sampai garis belakang, maka harus kembali dan melewati penjagaan lagi. Dan yang terakhir yaitu, jika ada pemain yang dapat kembali, kelompok tersebut dianggap menang dan mendapat poin 1. Adapun tujuan dari kegiatan dari kelompok kami yaitu, yang pertama, memperkenalkan dan mengajarkan tata cara dan aturan main permainan tradisional gobak sodor. Yang kedua, untuk melestarikan keberadaan permainan tradisional di tengah-tengah generasi muda. Dan yang terakhir, untuk memberikan informasi keunggulan permainan tradisional dibandingkan dengan game online. Untuk selanjutnya, yaitu tantangan dan hambatan. Untuk tantangan pada kelompok kami sendiri, yaitu tantangan dalam melestarikan permainan tradisional ini dihadapkan pada era globalisasi dengan maraknya game online yang sering dimainkan oleh anak-anak, sehingga perlahan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan ini mulai memudar. Untuk hambatannya sendiri yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal yang meliputi faktor psikologi, minat dan motivasi siswa sendiri, dan yang kedua yaitu faktor eksternal yang meliputi faktor kurikulum, keluarga, guru, dan lingkungan siswa itu sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait laporan dari kegiatan yang telah kami laksanakan pada hari H. Dalam kegiatan ini terbagi menjadi 3 sesi, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan diakhiri dengan penutup. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada tahap ini, kegiatan dilaksanakan di lapangan dan diawali dengan pengantar yang diberikan oleh guru olahraga. Kemudian, mahasiswa mulai masuk untuk memperkenalkan diri, mengajak siswa untuk berkomunikasi dan beradaptasi. Kemudian, dilanjutkan dengan perkenalan permainan tradisional kepada siswa, dan dilanjutkan dengan pembagian kelompok tiap tim yang berjumlah 6-7 orang, dengan total 2 tim putri dan 2 tim putra. Tahap yang kedua adalah kegiatan inti. Pada tahap ini, kami langsung memberikan praktik lapangan kepada siswa setelah melakukan penyampaian arahan. Tim kami yang terdiri dari 3 orang, maka terbagi ke dalam 3 job desk yang berbeda, yaitu instruktur yang bertugas untuk memberikan arahan lapangan, lalu pencatat poin yang bertugas untuk mencatat perolehan skor tiap tim, dan yang terakhir adalah dokumentator atau orang yang bertugas untuk mendokumentasikan selama kegiatan berlangsung. Sebagai tambahan saja, selama berjalannya kegiatan di lapangan ini telah terlaksana dengan cukup baik dan juga kondusif sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Lalu, tahapan yang terakhir adalah penutup. Setelah praktik lapangan selesai, kegiatan ditutup dengan didokumentasi dan pembagian reward atau hadiah kepada setiap tim. Kemudian, anak-anak diarahkan untuk kembali ke kelas dan mengisi kuesioner evaluasi yang telah dibagikan. Selanjutnya, terkait dengan hasil capaian yang diperoleh dari kegiatan ini, yakni mencakup 3 aspek pengembangan kemampuan anak, yaitu motorik, kognitif, dan juga sosial. Dalam aspek fisik motorik, kemampuan anak-anak terasah melalui kegiatan yang melibatkan fungsi gerak setiap anggota tubuh. Kemudian yang kedua adalah kognitif, yaitu kemampuan berpikir anak. Dalam aspek ini, kemampuan anak terasah melalui bagaimana cara mereka memikirkan strategi agar bisa lolos ke garis akhir dan juga kembali dengan selamat, karena pastinya dibutuhkan taktik serta cara yang tepat dalam memenangkan permainan ini. Kemudian, yang terakhir adalah aspek sosial.
Dalam aspek ini, kekompakan anak terlatih melalui aktivitas kerjasama tim dan juga sportivitas. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Di sini kegiatan evaluasi dilakukan ketika para siswa sudah berada di dalam ruang kelas. Sebagai bentuk refleksi, para siswa diminta untuk menceritakan kembali secara lisan tentang pengalaman yang telah mereka lakukan. Nah, dengan kegiatan ini, siswa diharapkan mampu untuk mendalami pengetahuan baru yang telah dipelajari dari praktik permainan tradisional. Kemudian, kegiatan evaluasi ini mencakup penilaian secara teknis melalui kuesioner yang telah dibagikan kepada siswa pasca kegiatan. Nah, beberapa poin pertanyaan yang diberikan antara lain adalah: yang pertama, siswa diminta untuk menceritakan pengalaman apa yang sudah mereka dapatkan hari ini. Kemudian yang kedua, permainan tradisional apa yang mereka senangi. Dan yang ketiga adalah pesan serta kesan sebagai bentuk evaluasi bagi kami ke depannya. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi kegiatan yang telah kita laksanakan di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.